Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Prasetyo Budiono dari kelas I, NIM 2020-2017 6. Motivasi saya adalah, jika saya bermalas-malasan, ingatlah ribuan orang atau jutaan orang pesaingku akan berusaha akan mengalahkanku. Di sini saya akan menerangkan tentang hukum administrasi negara. Pengertian. 1. Pengertian istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah bagian dari publik ditirukan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan peralihan dan peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan wewenang masing-masing. Istilah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara diakui dalam berbagai literatur dengan sebutan hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintah, hukum administrasi Petrus Belanda, administrasis New atau Inggris, dan droit administrasi Prancis. Istilah-istilah lainnya adalah istilah administrasi negara dalam ilmu administrasi negara dengan hukum administrasi negara berbeda dengan administrasi negara dalam ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara mencakup semua kekuasaan negara. Administrasi negara dalam hukum administrasi negara hanya dalam lapangan berstruktur atau pemerintah dalam arti sempit atau di luar kekuasaan pemerintah. Pembentukan UU, legislatif dan eksekutif, dan peradilan atau respek. B. Sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat ditemukannya hukum. Sumber hukum administrasi negara terdiri dari 1. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum. 2. Sumber hukum non-formil. Sumber hukum non-formil adalah sumber hukum dapat dilihat dari bentuk atau pembentukan suatu hukum. 3. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mengaruhi pembentukan hukum atau memengaruhi pembuatan undang-undang, memengaruhi lainnya, atau sebagai faktor-faktor yang mengaruhi materi, isi, dan aturan-aturan hukum. Contoh sumber hukum material yaitu seorang ahli ekonomi menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang disebabkan timbulnya hukum. Sumber materi ini membantu pembentukan hukum dari suatu hukum. Sumber hukum material dari hukum administrasi negara meliputi faktor-faktor yang ikut memengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Faktor yang mempengaruhi isi hukum administrasi negara meliputi faktor historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, agama, dan lain-lain. 4. Jurisprudensi. Jurisprudensi dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan pengadilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. 5. Doktrin. Doktrin dipahami sebagai sebuah ajaran hukum yang berpendapat para pakar atau ahli hukum yang sangat berpengaruh. Untuk menjadi sumber hukum formil, doktrin memerlukan proses yang panjang. Doktrin baru dapat dipakai sebagai sumber hukum
apabila doktrin tersebut sudah diakui oleh umum. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. 1. Kegiatan yang bersifat yuridis atau administration restrictions, yaitu perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara. 2. Kegiatan yang bersifat non-yuridis, yang meliputi 4 bidang pokok atau proses yang dijalankan oleh pejabat pemerintah yang merangkap juga sebagai pejabat-pejabat administrasi negara, yakni A. Pemerintahan negara, B. Manajemen keadministrasian negara, C. Pengadilan atau pengawasan terhadap badan-badan usaha negara, dan yang terakhir adalah tata usaha negara. D. Syarat-syarat melaksanakan hukum administrasi negara. Syarat pelaksanaan hukum administrasi negara efektifnya, artinya kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. 1. Legitimas, artinya kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan, menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintah. 2. Menciptakan kepastian hukum. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. 4. Menjamin akuntabel badan dan pejabat pemerintah. 5. Memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat atau aparatur pemerintah. 6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari penerapan UU PN. Asas garansi adalah unsur yang sangat pokok dalam negara hukum, di mana setiap kebijakan yang pemerintah keluarkan harusnya bersandar pada asas-asas tersebut. Tidak dapat dibenarkan apabila pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan tanpa adanya landasan hukum yang jelas. Dalam konsep negara welfare, pemerintah diberikan kebebasan yang luas dalam mengeluarkan kebijaksanaan atas dasar inisiatif tersendiri atau yang biasa disebut free action. Free action memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan, selama kebijaksanaan tersebut berdampak baik bagi kesejahteraan warga masyarakat. Makna hal ini boleh saja dalam free action. Dari sinilah timbul permasalahan. Apakah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar inisiatif tersendiri tersebut bertentangan dengan asas legislatif atau tidak? Dengan begitu luasnya ruang gerak pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan, maka akan sangat dimungkinkan adanya sesuatu tindakan atau wewenang dari pemerintahan. Dan tentu saja hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat. Tujuan diadakannya penelitian secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan free action dalam hukum administrasi negara. Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagai mana ditegaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah: 1. Asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, dan asas proporsional, dan asas akuntabel. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif, dan kolektif. Presentasi saya, bila ada kesalahan, mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.